keteladanan ini kan berhubungan langsung dengan personal kan Kak Cindy. Kalau kita lihat personalnya ini baik kan kita mencontohi dia. Dengan demikian dia akan menimbulkan kapasitas dan kapabilitas atau kredibilitas dia sebagai seorang inspirasi itu Kak Cindy. Dia menjadi inspirator, dia menjadi konsultan untuk situasi saat dia menjadi pemimpin di situ. Kemudian mereka yang seperti itu mudah dijadikan teladan gitu. Mereka dikagumi karena memiliki wawasan-wawasan terhadap pekerjaan yang dia kuasai. Kemudian dia juga menjadi memberikan hak nama baik dalam bekerja, interpersonal dengan timnya itu menjadi baik sehingga dia menjadi orang-orang yang patut dicontoh. Kemudian wawasan dalam pekerjaannya itu kan semua berorientasi pada hasil, Kak Cindy. Nah, dengan dia berorientasi pada hasil, pada bagaimana kita mau membuat target yang diberikan oleh perusahaan, target yang diberikan oleh rumah sakit, karena konteks kita kan bicara rumah sakit dan klinik ya Kak Cindy. Nah, orientasi dia adalah result gitu loh. Jadi result orientasi sehingga orang juga, tim dia juga, masyarakat rumah sakit juga atau masyarakat klinik itu sendiri mencontoh itu perbuatan-perbuatan apa yang lakukan dia. Karena semua kekuatan yang dia punya, kekuatan yang dia keluarkan untuk membentuk tim itu adalah berorientasi kepada hasil. Itu. Dengan demikian orang-orang yang seperti ini akan memberikan contoh, memberikan teladan, dan dalam hal berpikir, bertindak, dan berkata sampai dalam artian sampai keramah-tamahan yang tiap hari dia lakukan, interpersonal touch dengan tim dia, itu akan membuat menjadi contoh dan patut ditiru. Itu kasih. Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara lengkap tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate atau yang kita kenal dengan BOR rumah sakit di masa-masa seperti saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan dalam video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng agar para healthies dan Bapak Ibu sekalian dapat notifikasi tentang video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cindy dan Coach Doni Tahapari akan interaktif berbincang membahas isu-isu menarik tentang leadership in new era. Halo Coach Doni, apa kabar Coach yang ini Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kak Cindy. Kak Cindy ya, baik kah? Alhamdulillah baik juga Coach. Jadi kalau kakak bertanya apa makna tema hari ini, jadilah teladan. Yang kita perlu ikuti. Dalam artian banyak sekali teori-teori tentang ini, tapi kita ambil konteks-konteks yang saat ini muncul, yang relevan dengan saat ini saja kasih. Dengan demikian teladan itu ya, adalah orang yang bisa dicontoh, bisa ditiru, dia membawa orang lain ke satu hal yang perbaikan, kemudian dia berorientasi dalam pekerjaan itu adalah untuk mencapai hasil yang baik. Itu kasih. Untuk mencapai hasil yang baik ya Coach. Iya. Lalu Coach, apa yang dimaksud dengan tagline kita hari ini mengenai compatible leader in new era, Coach? Compatible leader in new era, leadership in new era. Oh iya. Ya, compatible leadership in new era.
Kalau kompatibel sendiri itu kan cocok, tuh kecocokan ya Kak Cindy ya. Jadi gimana sih pemimpin yang cocok di zaman sekarang atau era saat ini? Iya. Era di mana kita masuk ke dalam satu situasi pandemi yang suka atau tidak suka kita sudah ada di situ ya. Dengan demikian ya dibutuhkan leadership yang memang kompatibel untuk zamannya seperti ini ya, untuk new era atau ya kita diharapkan untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru gitu ya Kak Cindy. Nah dengan demikian pemimpin yang cocok atau pemimpin yang efektif dalam suatu industri, dalam artian hari ini kita konteksnya rumah sakit, yaitu adalah dia yang mampu dan mengerti kelebihan dan kekurangan kita dari aspek yang perlu dipertahankan. Karena sekarang ini kan kita mempertahankan nih Kak Cindy kan. Kemudian yang ada itu kita mampu mempertahankan, kemudian bila perlu kita meningkatkan. Dan dalam artian pasti ada kelemahan-kelemahannya dong Kak Cindy. Nah, kelemahan-kelemahan itu dia mampu untuk merevisinya. Sehingga inilah muncul compatible leadership in new era itu. Yaitu berarti dia mampu dan mengerti akan kelebihan-kelebihan yang saat ini ada. Kemudian dia mampu juga melihat kekurangan-kekurangan yang ada saat ini. Kemudian dia juga tahu apa sih aspek-aspek yang perlu dipertahankan saat ini. Kemudian dari aspek-aspek yang bisa dipertahankan ini, dia merubahnya menjadi ditingkatkan, katakanlah seperti itu. Dan merevisi kelemahan-kelemahan itu menjadi kekuatan-kekuatan yang baru di industri dia. Ya kalau di rumah sakit kan sekarang yang kita alami saat ini kan banyak sekali rumah sakit yang menjadi decline, penurunan pasien kan. Iya. Itu revenue kan menurun tuh Kak Cindy. Sehingga kita menggunakan apa yang ada saat ini, source kita, apa yang kita miliki saat ini di kita. Nah itu kita kita membuat sesuatu inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan, dengan demikian dapat meningkatkan revenue kita. Nah, jenis-jenis kepemimpinan ini juga kan yang perlu kita bicarakan adalah kita mencari sosok-sosok yang pas kan Kak Cindy di dalam bisnis kita kan. Nah, kalau kita bicara compatible leadership in new era, kita mesti masuk lagi tuh ke gaya-gaya kepemimpinan tuh. Banyak teori Kak Cindy dan banyak ahli-ahli manajemen yang menjelaskan tentang apa sih jenis atau gaya-gaya kepemimpinan. Nah, saya mau batasi aja atau kita batasi Kak Cindy menjadi 6 gaya aja ya. Yaitu yang relevan tuh, yang kita bisa lihat dan kita alami sendiri seperti itu. Bisa